Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nabla Education. Oke, di video ini kita masih melanjutkan pembahasan soal Max ya, Fisika tahun 2016. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal nomor 2 ya. Soal nomor 1 sudah bisa dilihat di playlist ya, sudah pernah saya bahas. Sekarang kita akan masuk ke soal yang nomor 2 ya. Jadi di sini soalnya ada 5 anak soal ya, dan ini gambarnya. Nah, untuk memudahkan kita mempelajari soal ini soalnya sudah saya pindahkan di sini jadi satu halaman biar kita membacanya lebih gampang. Ya, oke, kita langsung saja baca soalnya ya. The right half of XY plane is filled with a uniform magnetic field of magnitude P pointing out of the page as shown in figure 2.1. Nah, jadi ini ada apa namanya, medan magnet ya yang arahnya keluar dari bidang ya atau menuju ke pembaca. A charged particle of mass m enter the magnetic field region along the negative x-axis in the positive x direction with speed v. Nah, jadi ada partikel di sini yang punya kecepatan v yang mulai dari x negatif ke x positif. Maka kalau kita lihat dari gambar, gerak partikelnya itu ke kanan ya. The magnitude of the charge is denoted by Q. Oke, jadi magnitude dari muatan ya, besar muatannya itu Q ya. The trajectory of the particle described as a semicircle as shown in figure. Answer the following question. Jadi nanti lintasan partikelnya akan berbentuk setengah lingkaran seperti ini. Yang pertama, is the charge of particle positive or negative? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, konsep yang harus dikuasai adalah tentang gaya Lorentz ya. Di sini teman-teman sudah belajar mestinya ya, kalau di sekolah di Indonesia itu konsep gaya Lorentz itu akan diajarkan di kelas 12 ya. Nah, untuk mengetahui partikel ini positif atau negatif, kita perhatikan di sini. Nah, partikel ini itu kan bergerak ke kanan ya, maaf ya. Dia punya kecepatan ke kanan ya. Tetapi kalau kita lihat lintasannya, dia akan melingkar ke bawah. Artinya apa? Partikel ini akan mendapatkan gaya di sini yang arahnya ke bawah. Nah, gaya inilah yang kita sebut dengan gaya Lorentz-nya ya. Jadi geraknya arah gayanya ke bawah. Kenapa? Karena lintasannya ini melingkar ke bawah. Seandainya nanti dia melingkar ke atas, berarti arah gaya Lorentz-nya ke atas. Nah, di sini partikel ini bergerak ke kanan, kita belum tahu jenis muatannya ya, bergerak ke kanan dengan kecepatan v, mendapatkan gaya ke bawah dan dia berada dalam medan magnet yang arahnya keluar menuju kita ya, menuju pembaca. Jadi B-nya kita gambarkan dot seperti ini, B. Nah, sekarang kita uji apakah dia positif atau negatif ya. Untuk memudahkan teman-teman ya, gunakan aturan tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan itu kalau muatannya positif, tangan kiri itu kalau muatannya negatif ya. Kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, jadi gambar yang A ini adalah tangan kanan ya. Jadi tangan yang kita pakai seperti ini ya, tangan kanan kalau muatannya positif. Sekarang gambar yang B ini adalah gambar tangan kiri, kita pakai kalau jenis muatannya negatif. Nah, untuk keterangan masing-masing jarinya adalah ini. Ibu jari kita menunjukkan arah kecepatan, kemudian jari telunjuk kita menunjukkan arah medan magnet ya, B, ini arah V, kemudian ini arah B, dan jari tengah kita menunjukkan arah gaya Lorentz ya. Kalau teman-teman punya aturan yang lain, yang penting konsisten juga tidak masalah ya. Oke, sekarang kita cek dulu pakai aturan tangan kanan ya. Teman-teman bisa praktekkan juga. Kalau kita gunakan aturan tangan kanan, berarti arah V-nya itu ke kanan ya. Arah ibu jarinya itu ke kanan. Kemudian arah jari telunjuknya kita arahkan menuju ke kita. Nah, maka arah jari tengahnya ya akan mengarah ke bawah. Nah, ternyata cocok di sini, sudah sama ini. Jadi, kalau kita aplikasikan menggunakan tangan kanan, ternyata fenomenanya seperti ini. Nah, maka bisa kita simpulkan ya, kalau tangan kanan ini kita pakai untuk partikel dengan muatan positif ya, berarti ini sudah cocok. Maka kalau ditanyakan is the charge of particle positive or negative, tentunya jawabannya sudah kita temukan, yaitu yang positif. Nah, seandainya kita gunakan tangan kiri, maka yang akan kita dapatkan adalah gayanya arahnya ke atas ya. Bisa dicoba.
ibu jarinya itu ke kanan, kemudian jari telunjuknya mengarah ke kita, maka akan didapatkan gaya Lorentz-nya ke atas. Artinya nanti lingkarannya bukan ke bawah kayak gini, tapi ke atas ya. Berarti ini salah ya yang negatif ini. Oke ya, itu untuk yang A. Sekarang untuk pertanyaan kedua, ini pertanyaan pertama ya, jawabannya A. Pertanyaan kedua, find the magnitude of the force on a particle. Nah, berapakah besar gaya Lorentz-nya? Ya, kita tinggal pakai persamaan ini. Sudah kita ketahui bahwa gaya Lorentz-nya adalah F sama dengan B dikali Q dikali dengan V ya. Dikali sin theta. Nah, karena ini sudah tegak lurus, sin theta-nya itu 1 ya, sin 90. Maka kita tinggal punya besaran B dikali Q dikali V atau Q dikali V dikali B. Maka jawabannya E di sini sudah ada. Itu yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3, find the radius of circular orbit. Oke. Karena di sini geraknya gerak melingkar, ya kan? Kemudian kita punya gaya di sini. Gaya F di sini. Nah, ingat pada gerak melingkar itu selalu bekerja gaya yang arahnya menuju ke pusat lingkaran ya. Jadi gayanya itu berubah ini. Kalau misalkan partikel udah sampai di titik sini, maka gayanya akan menuju ke arah sana ya. Dengan menggunakan aplikasi tangan kanan ini kita dapatkan F-nya ke kanan, ke kiri maaf ya. Kalau dia sudah sampai di titik P di bawah sini, gayanya arahnya ke atas seperti ini dan seterusnya ya sampai dia loop satu putaran di sini. Artinya apa? Artinya gaya Lorentz ini akan berperan sebagai gaya sentripetal ya, yang menggerakkan benda ini, partikel ini bergerak melingkar. Maka bisa kita samakan bahwa gaya Lorentz-nya ya, F-nya itu F Lorentz akan berperan sebagai F sentripetal. F Lorentz itu B dikali Q dikali V. Kemudian gaya sentripetal itu ingat M dikali V kuadrat dibagi dengan R. V-nya boleh kita hilangin 1, kita coret. Maka kita tinggal punya persamaan R sama dengan ya, tukar tempat dengan BQ. Berarti R sama dengan MV dibagi dengan B kali Q. Nah, inilah jari-jari yang dibentuk oleh lintasan partikel ini. R-nya adalah MV dibagi B dikali Q atau MV dibagi Q kali B. Maka jawabannya adalah D. Oke, itu pertanyaan ketiga. Sekarang pertanyaan keempat. Find the time it takes the particle to travel from O to P. Nah, dari O ke P ini kan setengah lingkaran ya. Nah, berarti dia bergerak dengan kecepatan V. Nah, arah kecepatan V itu nanti dia tangensial terus kayak gini ya. Tapi besarnya sama itu. Nah, arah V-nya itu besarnya sama terus. Tegak lurus dengan ini. Tapi dia punya nilai tetap V. Di sini juga V. Kemudian pada saat dia di sini juga V. Jadi kecepatan ini yang kita sebut dengan kecepatan linier ya, atau kelajuan linier ini. Sama besarnya, tapi arahnya berubah-ubah. Nah, dari O ke P itu kan dia setengah lingkaran. Berarti dari O ke P jarak yang ditempuhnya, ya, S-nya, oke, atau kita pindah halaman saja ya. Jadi S-nya dari titik O ke P ke sini tadi. O, kemudian di sini P. Nah, jaraknya adalah setengah lingkaran. Maka S-nya sama dengan setengah dari keliling lingkaran. Berarti berapa? Setengah dikali keliling lingkaran itu adalah 2 dikali Pi dikali R ya. Atau kita coret 2-nya, maka S-nya Pi kali R. Maka waktunya, T-nya itu kan sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. S dibagi dengan V. S-nya itu Pi dikali R ya, dibagi dengan V. Nah, R-nya kita ganti dengan besaran yang tadi kita peroleh nih. R-nya adalah MV dibagi dengan BQ. Berarti Pi dikali M kali V dibagi dengan B dikali Q. Maka V-nya boleh kita coret. Maka kita dapat nilai T-nya adalah Pi dikali M dibagi B dikali Q. Nah, ini adalah waktu yang diperlukan untuk bergerak dari titik O sampai ke titik P. Apakah ada option jawabannya? PM dibagi BQ. Nah, ada ini ya yang B ya. PM dibagi QB. Oke. Sekarang yang pertanyaan kelima. Now, we change the magnitude of the magnetic field from B to B. Maka B-nya diubah dari B ke 2B. And change the value of particle speed from V to 3V. Nah, berarti diubah juga kecepatannya dari V ke 3V.
What multiple of the radius of the original circular orbit is the new radius now after this change? Choose the correct answer from the following. Jadi kalau B-nya dirubah menjadi 2B dan V-nya dirubah menjadi 3V, R-nya menjadi berapa kali mula-mula gitu kan? Oke, ini pertanyaan yang kelima. Nah, kita tahu tadi persamaan R-nya itu sama dengan MV dibagi dengan BQ. Ya, kemudian kita akan ubah ya. R aksen ya, itu adalah M-nya tetap, V-nya dirubah menjadi 3V dan B-nya menjadi 2B. Jadi V-nya kita ubah jadi 3V, B-nya dirubah menjadi 2B. Atau kita susun ulang, R aksen sama dengan 3-nya kita taruh depan, 2-nya taruh depan, ini tinggal MV dibagi BQ. Nah, MV dibagi BQ ini tidak lain adalah R. Maka R aksennya sama dengan 3 dibagi 2R. Maka kalau ditanyakan, what multiple of the radius of the original circular orbit is the new radius now after this change? Nah, kalau ditanyakan yang sekarang itu berapa kalinya yang mula-mula, multiple of radius original ya. Yang sekarang berapa mula-mula? Berarti R aksennya berapanya tadi? 3/2-nya R, berarti 3/2 mula-mula. Nah, jawabannya adalah yang A. Nah, itu dia ya. Jadi untuk materi ini sebenarnya teman-teman sudah dipelajari di fisika sekolah menengah atas ya. Jadi tinggal diaplikasikan aja dan coba bahasanya aja dirubah menjadi bahasa Inggris ya. Oke, itu untuk video pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal yang lainnya ya, fisika dan matematika di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.